Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, kita akan berdiskusi tentang pengelolaan dan pengembangan pariwisata. Sebelum kita membahas mengenai pengelolaan dan pengembangan pariwisata lebih dalam, perlu diketahui terlebih dahulu komponen pariwisata yang biasa menjadi sasaran dari pengelolaan dan pengembangan. Menurut Cooper, ada 4 komponen yang biasa disebut dengan 4A: attraction, accessibility, amenity, dan ancillary. Mari kita bahas satu persatu. Attraction atau atraksi dalam bahasa Indonesia yaitu segala sesuatu yang bisa menarik wisatawan untuk berkunjung ke suatu destinasi wisata. Apa sajakah itu? Atraksi bisa berupa something to do, something to see, something to buy, something to eat, and something to stay. Sesuatu yang bisa dilakukan, sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa dibeli, sesuatu yang bisa dimakan, dan sesuatu yang bisa ditempati. Contoh dari sesuatu yang bisa dilakukan yang dapat menarik wisatawan untuk datang ke destinasi yaitu diving, snorkeling, trekking, hiking, bird feeding. Sedangkan contoh dari something to see dari atraksi yaitu landscape, arsitektur, dan karya seni. Wisatawan datang ke Gunung Api Purba Ngelanggeran karena pemandangan di puncak gunungnya. Pemandangan di sini merupakan atraksi wisata. Wisatawan pergi ke kota gede karena ingin melihat rumah joglo, tertarik dengan arsitekturnya. Berarti arsitektur di sini sebagai daya tarik wisata. Contoh dari something to buy adalah batik. Banyak orang yang berkunjung dari luar kota ke Yogyakarta kemudian mengunjungi Pasar Beringharjo untuk membeli batik. Batik di sini adalah atraksi wisata, yaitu something to buy, sesuatu yang bisa dibeli. Lanjut ke something to eat. Jika wisatawan pergi ke Bantul, contohnya untuk menikmati mie letek, mie yang berbahan dasar singkong, mie letek telah menjadi atraksi, sesuatu yang bisa dimakan. Ada hotel di Bali yang memungkinkan wisatawan tinggal di gelembung balon. Banyak orang yang menginap di sana karena ingin merasakan sensasi tidur beratapkan langit. Nah, hal tersebut merupakan bagian dari atraksi yang bersumber dari something to stay. Secara keseluruhan, ada 3 modal atraksi, yaitu natural resources atau sumber daya alam, atraksi wisata budaya, dan yang terakhir adalah atraksi buatan. Poin kedua dari 4A yaitu amenity, amenitas. Amenitas merupakan segala sarana dan prasarana yang diperlukan wisatawan selama di destinasi wisata. Contoh dari amenitas yaitu toilet, warung atau toko di mana wisatawan bisa membeli air minum, camilan, dan kebutuhan lainnya, restoran, pusat informasi, sinyal telekomunikasi, P3K, dan banyak lagi. Selanjutnya, aksesibilitas identik dengan seberapa mudah wisatawan menuju destinasi wisata. Di sini, kita tidak hanya berbicara tentang keberadaan berbagai macam transportasi seperti public transportation seperti bus dan kereta atau private vehicle seperti motor dan mobil. Tetapi kita di sini juga berbicara tentang keberadaan bandara, pelabuhan, terminal, dan stasiun. Selain itu, pada aksesibilitas kita juga berbicara tentang kondisi jalan menuju destinasi wisata. Apakah
Apakah jalan yang masih berbatu atau sudah aspal? Apakah jalannya dapat dilewati bus atau hanya bisa dilewati oleh motor saja? Apakah ada penerangan jalan jika malam? Keberadaan petunjuk jalan juga merupakan bagian dari aksesibilitas. Komponen wisata yang terakhir yaitu ancillary. Ancillary adalah layanan tambahan atau pendukung yang diberikan oleh destinasi wisata kepada wisatawan. Pendukung kegiatan wisata yang dimaksud berupa sikap positif dari masyarakat lokal, hospitality atau keramah tamahan bagi wisatawan, pengelolaan destinasi, pemasaran, termasuk juga peraturan yang berlaku. Mari kita berbicara mengenai pengelolaan lebih lanjut. Menurut Leiper, manajemen atau pengelolaan merupakan seperangkat peranan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, bisa juga merujuk pada fungsi-fungsi yang melekat pada peran tersebut. Fungsi manajemen yang dimaksud adalah planning atau perencanaan, directing atau mengarahkan, organizing atau mengatur, dan controlling, yaitu mengawasi. Lebih dari itu, pengelolaan pariwisata diharapkan dapat berperan dalam menerapkan 4 fungsi, yaitu perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan, keberlanjutan ekonomi, peningkatan integritas budaya, dan nilai pendidikan dan pembelajaran. Pengembangan pariwisata yang tidak terkendali dapat menyebabkan degradasi sumber daya termasuk di dalamnya sumber daya alam dan lingkungan. Namun, sebaliknya, jika dikelola dengan baik, pariwisata mampu menyediakan solusi ekonomi untuk proteksi sumber daya alam dan lingkungan. Dari sisi ekonomi, pengembangan pariwisata merupakan salah satu solusi sebagai sumber devisa negara. Pengembangan pariwisata juga menyediakan keuntungan ekonomi bagi berbagai lapisan masyarakat. Untuk itu, pariwisata diharapkan mampu menciptakan pendistribusian pendapatan dan sumber daya ekonomi yang lebih baik. Fungsi lain yang diharapkan dapat berjalan pada pengelolaan pariwisata yaitu dapat meningkatkan integritas budaya. Pariwisata dapat menghasilkan hubungan timbal balik antara wisatawan dan komunitas lokal. Dengan adanya pariwisata, diharapkan dialog budaya yang terjadi itu berdasarkan penghormatan terhadap eksistensi dan integritas masing-masing. Melalui proses pendidikan dan pembelajaran ini, diharapkan dapat membangkitkan pemahaman dan kepedulian terhadap semua pemangku kepentingan yang seharusnya berkontribusi bersama-sama menjaga eksistensi dan sama-sama melindungi sumber daya pendukung pariwisata. Selanjutnya, pengelolaan pariwisata harus memperhatikan beberapa prinsip. Berdasarkan kearifan lokal, preservasi, proteksi, dan peningkatan sumber daya, pengembangan atraksi tambahan mengakar pada budaya lokal, pelayanan pada wisatawan berbasis pada budaya lokal, dan yang terakhir adalah mendukung atau meningkatkan jika berdampak positif, mengendalikan atau menghentikan jika melebihi carrying capacity. Mengapa harus berdasar pada kebudayaan lokal? Masing-masing daerah pasti memiliki ciri khas tersendiri. Hal ini yang memungkinkan masing-masing destinasi wisata berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Bayangkan, jika pariwisata tidak melibatkan unsur lokalitas, semua destinasi wisata akan serupa dan tidak memiliki kekuatan untuk menarik wisatawan berkunjung ke destinasinya, karena semuanya sama. Di samping itu, pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan antara berbagai elemen yang saling berinteraksi dan mempengaruhi. Yang pertama, pembangunan versus konservasi.
Keseimbangan antara pembangunan dan konservasi menjadi faktor yang esensial bagi keberlanjutan pariwisata. Pariwisata tidak hanya menyangkut bagaimana membangun dan mengelola suatu kawasan menjadi objek wisata, namun pengelolaannya harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan proteksi baik terhadap aspek ekonomi, budaya, dan lingkungan. Yang kedua, pengelolaan pariwisata harus memperhatikan keseimbangan antara sisi penawaran atau supply dan permintaan atau demand. Penekanan salah satu atas yang lainnya akan membawa masalah di masa yang akan datang. Poin keseimbangan yang ketiga yaitu keuntungan versus biaya. Pengelolaan pariwisata harus memperhatikan dan memastikan bahwa ada keseimbangan antara keuntungan atau benefit dan biaya atau cost. Hal ini menyangkut pengembalian investasi yang cukup, pengalokasian untuk mengatasi dampak aktivitas pariwisata, pengembalian yang optimal atas biaya sosial, ekonomi, dan budaya bagi penduduk lokal, insentif dan besaran pajak yang wajar. Keseimbangan pengelolaan keuntungan dan biaya menjadi salah satu penentu keberlanjutan pariwisata. Perlu diketahui di sini, keuntungan versus biaya tidak hanya bersifat ekonomi semata, tetapi juga faktor non-ekonomi seperti biaya dan keuntungan sosial serta lingkungan. Prinsip keseimbangan yang terakhir yaitu manusia versus lingkungan. Keberadaan pariwisata dapat diarahkan sebagai wahana penyeimbang antara kepentingan kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan. Pariwisata hendaknya menyediakan metode untuk mengelola lingkungan yang lestari, baik melalui konsep kawasan konservasi, pembaharuan sumber daya alam, daur ulang, dan sebagainya. Tentu saja, usaha pelestarian lingkungan ini bisa menjadi jalan jika sejalan dengan tata nilai dan norma yang dianut komunitas lokal. Berikut merupakan destination life cycle model yang dikemukakan oleh Butler. Meskipun dikemukakan pada tahun 1980 pertama kalinya, tetapi teori Butler ini masih relevan sampai sekarang. Pada awal perkembangannya, destinasi wisata berada pada masa exploration, yaitu di mana kunjungan terbatas dan sporadik dari orang yang ingin berpetualang. Untuk itu, pengembangan pariwisata ini perlu untuk dirintis. Tahapan perkembangan selanjutnya yaitu involvement, di mana promosi destinasi wisata mulai diinisiasi. Pengunjung juga semakin meningkat dan mendorong masyarakat lokal, penduduk lokal menawarkan fasilitas secara eksklusif pada pengunjung. Untuk itu, perkembangannya destinasi wisata ini perlu akselerasi. Stage ketiga yaitu development. Investor luar mulai tertarik untuk menanamkan modalnya guna membangun berbagai fasilitas pariwisata di destinasi tersebut seiring dengan berkembangnya pemasaran destinasi. Pada tingkatan ini, destinasi perlu dikendalikan dan ditingkatkan kualitasnya. Stage selanjutnya yaitu consolidation. Level kunjungan tetap meningkat, namun dengan rata-rata kenaikan yang semakin menurun. Usaha pemasaran pada masa ini semakin diperluas untuk menarik wisatawan yang bertempat tinggal semakin jauh dari sebelumnya. Fasilitas yang sudah tua sekarang menjadi ketinggalan zaman dan kurang dinikmati. Begitulah perlu dilakukan konsolidasi. Jika kondisi consolidation tetap dibiarkan, akan tiba pada masa stagnation. Kapasitas maksimal dari faktor penunjang telah mencapai batas maksimum atau terlampaui, menyebabkan masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Jumlah puncak kunjungan juga sudah tercapai. Atraksi buatan menggantikan atraksi alam dan budaya, dan destinasi tidak lagi dianggap menarik. Berbagai upaya pasti akan dilakukan oleh pengelola destinasi wisata. Tapi setelah stagnation, akan ada dua masa yang kemungkinan akan dilalui oleh destinasi. Yang pertama adalah decline. Kemudian terciptalah seperangkat atraksi wisata artifisial baru atau penggunaan sumber daya alam yang tidak tereksploitasi sebelumnya. Maka ini grafiknya akan naik kembali. Selanjutnya yaitu rejuvenation. Jika upaya yang dilakukan tidak berhasil, maka post stagnation yaitu akan terjadi decline. Wisatawan akan tertarik dengan destinasi yang baru. Kemudian angka kunjungan akan menurun. Untuk itu, decline inilah yang perlu dicegah. Jika destinasi berhasil melewati masa stagnation dengan baik, maka akan menuju pada masa rejuvenation. Terjadi perubahan dramatis dalam penggunaan dan pemanfaatan sumber daya pariwisata. Dengan berbagai upaya pengelolaan dan pengembangan yang dilakukan, sebenarnya apa sih tolok ukur keberhasilan pembangunan kepariwisataan? Kalau pada masa dulu, yang disebut destinasi wisata berhasil jika wisatawannya jumlahnya itu banyak dan PAD yang disumbangkan, pendapatan asli daerah yang dihasilkan itu besar. Jumlah serapan tenaga kerja atau lapangan usaha yang dihasilkan ini jumlahnya besar. Kemudian pengembangan wilayah pariwisata itu terpusat, yaitu pada destinasi atau daya tarik wisata yang memang sudah terkenal. Kemudian tolok ukur yang lain adalah jumlah investasi yang besar. Kemudian dari sisi lingkungan seperti apa? Yang penting tidak ada kerusakan pada lingkungan hidup. Selain itu, atraksi yang berupa wisata alam, heritage maupun budaya itu tidak ada kerusakan. Tetapi tolok ukur tersebut bergeser seiring dengan berjalannya waktu, dengan perkembangan zaman. Yang dulu jika wisatawan hanya diukur pada jumlahnya, sekarang diukur pada pertumbuhannya, seberapa besar pertumbuhannya. Dan juga dari pertumbuhan tersebut ada tidak repeater atau wisatawan yang kembali lagi. Jadi tidak berkunjung hanya sekali. Mengapa repeater ini juga diperhatikan? Karena repeater ini adalah salah satu indikator kepuasan. Jika orang puas terhadap suatu destinasi, dia pasti akan kembali lagi, atau paling tidak dia akan merekomendasikan tempat tersebut, destinasi tersebut kepada orang lain. Kemudian dari sisi belanja, dari belanja wisatawan itu tidak hanya jumlah uangnya saja yang dihasilkan, yang dikeluarkan oleh wisatawan, tetapi seberapa banyak multiplier effect yang dihasilkan, seberapa luas efek yang diterima oleh masyarakat, dan juga seberapa besar kebocoran yang dihasilkan, ada tidak kebocorannya. Semakin kecil kebocoran yang dihasilkan akan semakin baik. Contohnya kebocoran seperti apa? Contoh, jika tenaga kerja yang diserap adalah tenaga kerja lokal, maka uang akan kembali ke lokal. Berarti tidak akan ada kebocoran uang yang keluar dari daerah atau negara tersebut.
Tetapi jika karyawannya, pegawainya berasal dari luar daerah atau luar negeri, maka uangnya yang dihasilkan oleh pegawai tersebut akan kembali ke negara asal atau daerah asal. Karena di daerah atau negara asal mereka itu ada keluarga yang perlu diberi nafkah. Untuk itu, mereka akan mengirim uangnya kembali ke daerah atau negara asal tersebut. Untuk itu, kemarin jika ada diskusi mengenai bagaimana serapan terhadap masyarakat lokal, ini bagian dari kebocoran dan juga multiplier effect yang dihasilkan. Kemudian jika dulu peluang kerja atau usaha hanya dilihat pada jumlah serapannya saja, tetapi saat ini paradigma yang baru tidak hanya melihat jumlah tetapi juga melihat daerahnya, apakah dia lokal, orang yang terlibat itu lokal atau berasal dari luar negeri. Selanjutnya, wilayah yang dikembangkan tidak lagi terpusat tetapi lebih menyebar. Jadi, atraksi wisata dan juga potensi wisata semakin dikelola dengan baik. Tidak hanya yang sudah terkenal atau sudah mapan saja, tapi potensi yang ada dikelola sedemikian rupa sehingga persebaran, pengembangan dan juga pembangunan pariwisata lebih merata. Kemudian dari sisi investasi, jika dulu hanya dilihat seberapa banyak investor yang tergabung, seberapa besar jumlah nominal investasi yang dilibatkan, tetapi saat ini tidak lagi hanya melihat uang, tetapi juga berapa banyak UMKM yang dilibatkan dan juga seberapa banyak UMKM yang akhirnya ikut menikmati keberadaan pariwisata. Kalau dari sisi lingkungan, ini pasti tingkatannya akan lebih tinggi. Tidak lagi hanya melihat ada tidak kerusakannya, tetapi kegiatan pariwisata, pembangunan pariwisata harus berada di bawah daya dukung. Kemudian dari sisi atraksi baik alam, heritage maupun culture, tidak hanya sebatas tidak terjadi kerusakan, tetapi ada tidak perubahan fungsinya, ada tidak komersialisasi budaya yang dihasilkan. Jika terjadi perubahan fungsi dan komersialisasi, maka pembangunan kepariwisataan dianggap tidak berhasil. Begitu juga sebaliknya. Jika tidak ada perubahan fungsi dan tidak ada komersialisasi budaya, dan terutama tidak ada lagi kerusakan alam, budaya maupun heritage, maka hal ini menunjukkan bahwa pembangunan kepariwisataan telah berhasil. Saat ini, pembangunan pariwisata diarahkan pada pembangunan yang berkelanjutan. Ada 3 aspek utama dalam sustainable tourism, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pada lingkungan, tidak hanya pada kerusakan atau pemanfaat lingkungan saja, tetapi juga sampai pada sistem pengelolaan sampah, sistem pemanfaatan energi, perlindungan terhadap ekosistem, dan sebagainya. Sedangkan dari aspek sosial, ini termasuk rehabilitasi terhadap lingkungan hidup dan budaya, konservasi dan pelestarian terhadap lingkungan hidup dan budaya. Pada sisi ekonomi, kontribusi pariwisata pada infrastruktur dan masyarakat merupakan salah satu poin dari sustainable tourism. Bagaimana pariwisata membuka kesempatan kerja dan bagaimana dukungan pariwisata terhadap UMKM dan juga terhadap produk lokal. Yang terakhir, let's support sustainable tourism so that the goals of sustainable development can be achieved.